Oke, terima kasih Mas Revitanu. Revilianu ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai listrik statis ya. Jadi listrik statis ini ada beberapa perhitungan atau ada beberapa rumus yang ada di situ. Kita akan belajar mulai teorinya dulu, kemudian nanti rumus, kemudian contoh soal hitungannya. Ya, saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya. Ya, jadi mata atau pelatari yang hari ini itu adalah mengenai listrik statis. Jadi listrik itu ada dua ya, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Ya, kemudian apa bedanya listrik statis dengan listrik dinamis? Kalau listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir. Dia mengalir seperti listrik di rumah kita, itu merupakan listrik dinamis. Sebentar, sebentar ya, sebentar. Oh, masuk. Nah, saya takut casnya HP, casnya laptop nggak masuk ya. Karena kalau terhenti di tengah-tengah kan nggak enak, kehabisan baterai. Ya, saya ulangi lagi. Nah, jadi tujuannya adalah ini menjelaskan konsep dasar dari listrik statis, kemudian menjelaskan dan menghitung gaya kolom, menghitung gaya listrik antara dua muatan, dan menjelaskan dan menentukan medan listrik, serta memahami konsep kapasitor dan aplikasinya. Sepertinya untuk malam ini karena waktu kita terbatas ya, kemungkinan tidak cukup untuk lima-limanya ini, jadi mungkin hanya sampai di menghitung gaya listrik antara dua muatan ya. Ini pun kalau di SMA, di sekolahan, ini juga pasti tidak satu kali pertemuan menjelaskan ini. Ya, jadi malah satu kali pertemuan hanya dua ini ya, dua tujuan. Jadi bisa jadi tiga atau dua atau tiga kali pertemuan kalau di sekolahan ya. Tapi nggak tahu jamnya fisika di SMA berapa ya sekarang ya. Kalau jamnya panjang ya mungkin bisa kalau 6 jam. Tapi kalau jamnya hanya satu pertemuan 2 jam, saya kira nggak cukup untuk satu kali pertemuan. Oke, ini adalah beberapa contoh aplikasi dari listrik statis ya. Seperti printer, mesin fotokopi, kemudian layar sentuh. Jadi printer itu tintanya itu diberi muatan listrik statis. Nah, kemudian dari situ dia sehingga bisa diarahkan, bisa dibelokkan sesuai dengan tulisan yang ada di komputer. Jadi dibelokkan arahnya, kemudian dibelokkan warnanya, ya seperti itu. Begitu juga mesin fotokopi juga sama, dia memanfaatkan listrik statis ya. Dan yang paling sering kita pakai yaitu tentunya handphone ya, smartphone atau Android, baik Android maupun iPhone. Saya pikir untuk anak SMA sekarang mungkin 95% ya atau 99% punya handphone ya pasti ya. Ini siswanya apakah dari Makassar juga? Dari Sulawesi Selatan dan sekitarnya? Ah, Iya, iya Kak. Makassar ya. Ya. Iya iya Kak. Apalagi Makassar kota besar ya, jadi kayaknya nggak mungkin siswa SMA di Makassar tidak punya HP gitu ya. Ya, jadi layar sentuh.
yang kita pakai sehari-hari itu menggunakan listrik statis ya. Jadi, sebentar. Jadi sebenarnya di layar HP kita itu dipenuhi dengan listrik statis. Kemudian listriknya, tegangan listrik statisnya atau muatan listrik statis yang ada di HP itu akan berubah ketika kita sentuh. Nah, perubahan ini yang dideteksi oleh mesin HP-nya itu sebagai misalkan kita sentuh di sisi kiri, maka dia akan mendeteksi oh sisi kiri yang disentuh. Misalkan yang disentuh adalah huruf A. Nah, itu berarti di huruf A tempatnya huruf A tadi itu ada perubahan muatan listrik statisnya karena kita sentuh. Karena itu kadang kalau kita menggunakan sarung tangan, jika sarung tangannya bukan yang khusus digunakan untuk layar sentuh, itu kan kadang nggak bisa ya. Nah, karena sarung tangan tersebut menghalangi antara listrik statis yang ada di tangan kita dengan yang ada di layar HP sehingga tidak terjadi interaksi. Tuh, contoh aplikasinya ini ya. Ya, ini saya kira nggak usah dulu ya. Jadi definisinya adalah listrik statis kumpulan muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Jadi kata kuncinya adalah diam ya. Diamnya ini di permukaan suatu benda bisa disebabkan karena perpindahan elektron melalui gesekan, konduksi, ataupun induksi. Jadi kalau listrik yang dinamis itu dia mengalir ya, arus listriknya, elektronnya mengalir dia mengalir terus. Tetapi kalau listrik statis, ini di sini ada perpindahan elektron, tapi perpindahannya itu tidak mengalir itu, jadi hanya diam. Jadi misalkan dari benda A ke benda B itu aja sudah enggak di situ dia enggak gerak lagi gitu, tidak mengalir. Enggak bisa pindah ya. Bentar. Oh, ini. Ciri-cirinya tidak mengalir ya seperti yang tadi, terkumpul pada permukaan benda, terjadi akibat gesekan, konduksi atau induksi. Biasanya kalau yang contoh yang paling mudah itu apa namanya ketika kita menggosok-gosokkan penggaris ke rambut ya, kemudian kita ada kertas, kertasnya akan tertarik gitu ke atas ya. Nah, itu salah satu contoh listrik statis ya. Listrik statis ini sama dengan listrik yang dinamis, dia tentu akan menimbulkan gaya listrik. Gayanya ini bisa tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung dari muatan bendanya. Jadi, kalau dalam listrik statis, sebenarnya sama listrik dinamis juga ya. Jadi ada muatan itu ada muatan positif, oh, sorry, dan muatan negatif ya. Kapan akan terjadi tolak menolak dan kapan akan terjadi tarik menarik? Bentar, bentar. Oh, ini. Jadi ada muatan positif, ada muatan negatif ya. Akan terjadi tolak menolak jika muatannya adalah sejenis. Misalkan plus dengan plus atau min dengan min. Maka dia akan menolak. Jika ini dia mengeluarkan gaya listrik, maka gaya listriknya akan ke sini. Karena dia tolak menolak. Kemudian jika dia tidak sejenis, maka gaya listriknya akan seperti ini. Karena dia tarik menarik. Ingat gaya itu besaran apa? Besaran vektor atau skalar. Gaya adalah besaran vektor ya. Karena dia punya nilai dan juga punya arah ya. Jadi punya nilai sekaligus punya arah. Ini arahnya maksudnya yang segini. Oh, gaya listrik di muatan positif di ini. Oh, tolak menolak. Oh, berarti ke sana, ke kiri. Berarti gaya listrik di sini itu gayanya ke kiri karena dia tolak menolak. Kalau yang ini, oh gaya listrik di sini. Oh, gaya listriknya adalah ke kanan, nah, karena dia tarik menarik.
Ya, dapat menghasilkan medan listrik ya. Nanti yang kita pelajari adalah yang gaya ini dengan medan listrik ya. Kalau gaya ini ya juga disebut dengan gaya Coulomb ya. Kenapa kok disebut gaya Coulomb? Karena penemunya adalah Coulomb ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, balon yang digosok rambut dapat menempel di dinding. Itu karena ada perpindahan elektron dari rambut ke balon ya. Kemudian penggaris plastik digosok dengan kain wol dan lain sebagainya ya. Jadi kalau dalam muatan listrik itu partikel bermuatan listrik itu ada tiga partikel yang bermuatan listrik. Partikel pertama adalah proton. Ini kalau dalam kimia proton ini juga disebut dengan nomor atom ya. Jadi nomor atomnya suatu atom, misalkan atom C, dia bernomor atom 6, maka berarti C ini dia memiliki 6 proton. Atom C di dalam atomnya dia memiliki 6 proton. Kemudian ada elektron yang bermuatan negatif dan ada neutron. Kalau di kimia lagi, kita sedikit menyinggung kimia, ya kan ada C, dia nomor atomnya 16, nomor massanya 12, maka eh, 6 ini adalah protonnya, 12 ini adalah proton plus neutron. Jadi sebenarnya semua atom dalam level atom pun itu ada muatan listriknya ya, yaitu yang berupa proton dan elektron tadi. Karena itu dalam skala atom atau dalam skala atom dia bisa berupa atom netral, dia juga bisa berupa ion. Contohnya ion misalkan Cl-. Kalau fisika kelas 12 berarti pasti jurusan IPA kan ya, kan pasti ada kimia ya. Nah, ini Cl- ini adalah sebenarnya atom dia, tapi dia bermuatan negatif. Karena itu dia disebut ion, ion negatif. Nah, yang bisa berpindah ini adalah elektron. Sedangkan proton ini tidak bisa berpindah. Kalau secara teori atom, kenapa kok elektron bisa pindah sedangkan proton tidak? Karena proton itu letaknya ada di inti atom. Jadi kalau ini adalah inti atom, maka proton plus neutron itu ada di tengah. Sedangkan elektron dia ada di sekitarnya. Sorry, enggak. Gambarnya jelek ya. Jadi elektronnya ada di sini. Nah, ini elektron. Nah, semakin dekat dengan inti atom, maka gaya tariknya akan semakin besar. Sehingga elektron yang terluar ini yang bisa terlepas atau bisa menarik elektron ke luar sini, ke kulit yang paling luar. Nah, ini perpindahan elektronnya ini yang bisa menghasilkan tadi itu listrik statis itu ya. Ini tadi kita sudah bahas ya. Muatan positif dan negatif sangat berbeda. Muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Jadi yang ingat, jadi sejenis itu seharusnya saling tolak-menolak ya. Yaitu sekarang agak aneh, sedang fenomena LGBT itu ya. Oh sejenis loh kok bisa tarik-menarik, itu kan aneh. Kalau secara sains aja dia seharusnya tolak-menolak ya. Apalagi secara agama ya. Jadi kalau dia sejenis, pasti dia akan tolak-menolak. Tapi kalau dia berlawanan jenis, dia akan tarik-menarik ya. Atau saling menarik, bukan tarik-menarik ya. Sama saja ini. Ini contoh tadi. Ya, jadi nama lengkapnya adalah Charles Coulomb. Dia mengungkapkan bahwa hubungan antara muatan listrik dengan gaya yang ditimbulkan yang menjadi dasar dalam memahami fenomena listrik statis.
Nah, ini yang disebut dengan hukum Coulomb ya. Jadi hukum Coulomb itu menuliskan bahwa F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 per R kuadrat. F-nya ini apa? F-nya ini adalah gaya listrik atau gaya Coulomb tadi. Gaya listrik yang dihasilkan oleh apa? Oleh Q1 yang berdekatan atau yang memiliki jarak tertentu dengan Q2. Jadi kalau ada suatu muatan plus misalkan, kemudian ada muatan plus juga dengan jarak adalah 20 cm misalkan, maka ini adalah Q1 dan ini adalah Q2. Dan ini adalah R. Nah, muatan listrik dalam suatu partikel itu dinyatakan satuannya adalah C. C ini apa? C ini Coulomb ya, bukan Celsius ya. Jangan sampai jangan sampai keliru. Nah, si Coulomb ini setelah dia mengamati loh, ini mungkin bisa dihitung gayanya berapa. Nah, akhirnya dia menemukan rumus ini. Oh, ternyata bisa dihitung, tetapi harus ada K. Nah, K ini apa? K ini adalah konstanta Coulomb atau ketetapan Coulomb. Jadi kalau dalam fisika atau kimia, K ini atau ketetapan atau K ini ya, ini banyak sekali di rumus fisika atau kimia. Itu digunakan ketika misalkan sudah tahu hubungannya, jadi hubungan misalkan Q1 dengan Q2 tadi, ternyata kalau jaraknya semakin jauh, maka gayanya semakin kecil. Jangan seperti itu. Ternyata kalau Q1-nya semakin besar muatannya, maka gayanya semakin besar. Kalau Q2-nya semakin besar, maka jaraknya akan semakin besar. Oh, berarti F ini sebanding dengan Q1 atau Q2. Jadi semakin besar Q1, semakin besar F. Semakin besar Q2, semakin besar F. Tetapi dia berbanding terbalik dengan R. Kemudian setelah itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, sehingga dia menemukan, oh ini ada hubungannya ini antara F, masih belum sama dengan ya, masih belum sama dengan. Berarti F ini ada hubungannya dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Loh, tapi kok enggak pas ya hitungannya? Ternyata enggak pas hitungannya, masih enggak sama. F masih tidak sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Akhirnya dia mencoba lagi sampai ditemukan mungkin ribuan ya, ribuan data ya. Jadi ada F1, F2, S3, F4 sampai F1000 dengan key-nya bervariasi. Setelah dihitung, oh ternyata bisa ditemukan bahwa hasilnya akan sama kalau dikasih dengan nilai K tertentu. Sehingga dihasilkan bahwa nilai K-nya adalah ini. Jadi konstanta atau ketetapan ini kalau dalam kimia atau fisika itu banyak sekali digunakan ya. Contohnya misalkan kalau kalian ingat pH, pH-nya asam lemah ya, itu kan sama dengan konstanta asam kali konsentrasinya kan ya. Nah, konstanta asam ini dari mana? Ya salah satunya dari seperti ini. Ada juga gas ideal ya. Gas ideal apa rumusnya? Gas ideal rumusnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, R-nya ini adalah ketetapan gas ideal. Jadi kadang disebut ketetapan, kadang disebut konstanta ya. Sama juga asal-usulnya juga sama. Ke para ahli kimia dan fisika itu menemukan bahwa ada hubungan antara P dan V dan T serta jumlah mol dari suatu gas. Tetapi kok nggak pas angkanya, gitu. Akhirnya didapatkan R ini sebagai ketetapan gas ideal atau konstanta gas ideal. Oke, sampai di sini dulu ada yang tanyakan, silakan. Loh, ini kok- sebentar.
Oh, betul ya. Kayaknya takutnya saya, iya Makassar. Oh, oke. Tadi saya keluarkan soalnya takut saya bicara karena saya nggak melihat layar ya. Jadi maksudnya tidak melihat tampilan dari Zoom-nya. Paham Kak? Oke, terima kasih. Oke. Hmm. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi gaya, kalau dari rumusnya jelas bahwa yang mempengaruhi gaya adalah Q1 dan Q2 ya. Kemudian adalah jarak ya. Medium atau lingkungan ya. Jadi karena itu kalau dalam soal biasanya disebutkan dia di udara gitu. Sebuah muatan yang terletak di udara, ya, sebenarnya biasanya disebutkan seperti itu. Oh, tentang rumusnya. Oke, sebentar Mas Asraf ya. Mas ini kayaknya betul ya. Oke, saya ulangi rumusnya. Rumusnya adalah yang ditemukan oleh Coulomb adalah F sama dengan ini. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 ini apa? Q1 ini adalah muatan pertama. Q2 ini adalah muatan kedua. Jadi, gaya listrik ini terjadi jika ada dua muatan listrik yang memiliki jarak tertentu. Nah, dua muatan listrik ini dia akan saling mempengaruhi dengan gayanya. Mempengaruhinya gimana? Tergantung dari muatannya. Kalau tadi plus dengan plus, maka dia akan saling mentolak-menolak gayanya. Kalau dia plus dengan min, maka dia akan tarik-menarik gayanya. Ya, jadi gaya listrik ini terjadi jika ada dua muatan itu dalam jarak tertentu, muatan listrik, maka dia akan memiliki gaya listrik atau gaya Coulomb. Rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini kan kalau mau ditulis gini kan boleh ya. Kalau misalkan ditulis seperti ini juga boleh kan sama saja kan perkalian ya. Atau ditulis dipisah gini juga nggak apa-apa. Sebenarnya dipisah di sini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa K ini adalah konstanta ya. Jadi kalau konstanta ini besarnya dia tidak terpengaruh oleh keadaannya. Tapi ini biasanya konstanta ini eh, yang dipengaruhi medium tadi. Jadi konstanta ini seharusnya ada keterangan ini adalah konstanta ketika udara ya. Kalau misalkan di air, ya lain lagi ya. Kalau misalkan di dalam minyak, ya, maka K-nya akan berbeda. Tetapi untuk soal untuk level SMA, itu biasanya diketahui K-nya ini yaitu yang untuk di udara. Baik, bagaimana Mas Asraf? Bisa dipahami rumusnya? Kalau Q-nya ada tiga, ya nanti kita bahas ya. Kalau Q-nya ada tiga pun tetap sama, dia akan terjadi, kita hitung satu-satu. Misalkan ya, misalkan ada Q1, kemudian di sini ada Q2, di sini ada Q3. Ditanyakan adalah eh, gaya yang terjadi di ini. Nah, maka kita hitung dulu dari Q1, Q2 ini gayanya kemana? Kalau misalkan dia ternyata tarik menarik ke sini, misalkan ini plus, ini min ya, maka Q1 dia tidak akan mempengaruhi Q3 kan? Maka di sini misalkan ini plus juga, berarti gaya Q3-nya hanya ini. Terjadi antara interaksi hanya Q3 dengan Q2. Dengan Q1 dia tidak terpengaruh karena ada Q2 di tengah-tengahnya. Ya, tetapi jika misalkan ini plus, misalkan ya.
Maka gaya yang ini kan, sorry, gaya yang ini ke sini ya. Sedangkan gaya yang ini kan ke sini. Antara Q1 dan Q2. Sedangkan Q3, dia akan ke sini. Nah, sama. Berarti gaya yang dialami oleh Q3, dia akan dipengaruhi oleh gaya yang dialami oleh Q1 dan Q2. Jadi tetap rumusnya tetap pakai dua muatan ya. Jadi kita hitung dulu gaya yang di sini, kemudian baru kita hitung gaya yang di sini. Ya, itu kalau tiga muatan. Kalau empat muatan ya sama seperti itu. Jadi tetap perhitungannya adalah per dua muatan ya. Begitu Mas Fahri. Bisa dipahami Mas Fahri? Kalau saya keliru nyebut ya misalkan Mas saya panggil Mbak atau Mbak saya panggil Mas, tolong diingatkan ya. Karena saya tidak bermaksud gitu. Maksudnya karena memang tidak tahu ini Mas atau Mbak gitu ya. Saya kemarin yang di kelas 10 itu ada yang namanya Andi Ivani gitu. Kalau di Jawa itu pasti cowok gitu. Jadi saya panggil Mas Andi ternyata cewek gitu. Ya ternyata Andinya adalah gelar ya. Saya kurang paham gitu. Kalau ya di Makassar gelar ada Andi sebagai gelar gitu ya. Jadi saya panggil selama pembelajaran itu 1 jam, 1 jam lebih saya panggil, ya bagaimana Mas Andi? Wah, dia balas lewat chat. Terus lama-lama ada temennya yang chat, Andi itu cewek Pak. Cewek. Oh, oke. Kita lanjut lagi ya. Suhu dapat mempengaruhi konduktivitas medium. Kalau di SMA ini enggak terlalu ditonjolkan ya, maksudnya enggak terlalu dibahas. Tapi memang iya, suhu dapat mempengaruhi konduktivitas medium. Waktu interaksi dapat mengubah hasil gaya. Karena tadi, karena muatan ini kan bisa dinetralkan, bisa hilang ya. Jadi waktu otomatis juga dapat mempengaruhi hasil gaya. Tapi untuk di perhitungan ini yang kita biasanya hanya tiga ini, Q1, Q2, sama R-nya. Kemudian jangan lupa karena gaya itu adalah vektor, maka jika ada dua gaya yang bekerja, akan ada resultan ya. Dan perhitungannya nanti bisa beda jika gayanya adalah memiliki sudut ya. Kalau misalkan segaris sih tidak masalah, cuman tinggal dikurangi atau ditambah aja. Oke, ini soal nomor satu contohnya, soal mengenai gaya gunung. Ini adalah satuan mikro ya, jadi bacanya adalah mikrokolom ya. Kalau mikro itu berarti 10 pangkat min 6 ya. Jadi kalau ini Q1, sorry, Q1, ini Q2, maka jaraknya di sini adalah 30 cm. Q1-nya adalah plus 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya adalah min 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kalau merubah mikrokolom ini ke ini, itu berarti dikalikan 10 pangkat min 6 ya. Ini adalah mikrokolom, ini adalah kolom ya. Kemudian jangan lupa sentinya juga dijadikan meter ya. Karena nanti di konstantanya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Di situ konstantanya adalah meter dan kolom. 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kok dijadikan ini semua? Karena nanti supaya lebih mudah ngitungnya ya. Atau ini kalau sederhanakan lagi 6 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke, kita hitung ya. Besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan.
Berarti F-nya sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K-nya adalah tadi 9 kali 10 pangkat 9. Min 9 ya. Oh, ke 9 betul. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6. Kalau dimasukkan di besarannya itu plus minusnya tidak usah ditulis ya. Jadi plus minus ini adalah arahnya aja ya. Jadi tetap dihitungnya adalah 8 ini. 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ya. Kita kuadrat. Ntar izin minum dulu. Kemudian kita hitung. Jadi hitam. Karena ada telepon masuk di laptop, saya tolak dulu. Hmm. Ya, ini ya 9 kali 10 pangkat 9. Ini kalau kita kalikan ini jadi 48 ya. Kali 10 pangkat 6. Pangkatnya berubah ya. Pangkatnya 12 ya. Tadi 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 kan dia jadi 10 pangkat min 12 ya. Kemudian ini 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Min 1 kita kuadratkan yang jadi kita kalikan 2 kan jadi min 2. Kalau yang ini tadi ditambahkan ya min 6 tambah min 6 sehingga dia jadi min 12. 9-nya kita coret ya. Kemudian ini min 2 ini 9. Oh, kita pakai yang ini ya di sini aja. Min 12 sama min 2. Ini coret berarti ini jadi min 10 ya. Kemudian berarti tinggal ini 9 dengan min 10 dia jadi min 1. Sehingga dia jadi 48 kali 10 pangkat min 1 atau 4,8 Newton. Interaksinya adalah tarik-menarik ya. Kalau misalkan ditanyakan arahnya ke kiri atau ke kanan, tergantung Q1 di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau Q1-nya di sini, berarti arahnya gayanya adalah ini 4,8 Newton ke kanan dari Q1. Jadi jawabnya seperti itu kalau misalkan ditanyakan arahnya. Kalau ke Q2 yang ditarik dari Q2 berarti 4,8 Newton ke kiri dari Q2. Jadi jawabnya seperti itu ya. Kalau yang ditanya adalah arahnya. Ini kan tidak ditanya arah, yang ditanya adalah interaksinya ya. Tolak menolak atau tarik menarik.
Ada yang tanyakan? Contoh soal nomor satu silakan. Oh, lewat chat. Paham Kak? Oke, terima kasih. Ntar ada teman, sepertinya penting, jadi dia telepon. Saya ini teman jauh dari Flores ya. Saya banyak balas. Sebentar masih ngajar, saya balas segitu aja. Tidak ada beban. Ya, kita lanjut lagi. Nomor dua ya, masih dengan rumus yang sama, tapi ini beda, ada tiga muatan ya. Tadi kan ini yang ditanyakan oleh Mas Fahri ya, kalau nggak salah tadi ya. Mas Fahri menanyakan kalau ada tiga muatan, gimana Pak? Oke, tiga muatan titik berada pada satu garis lurus. Berarti kalau ini garis lurus gini, maka ini ada AB, kemudian C. Ini 40 cm, ini 20 cm ya. Hitung resultan gaya listrik yang bekerja pada muatan B. Oke, kita lihat dulu. Ini plus, ini plus ya. Ini min. Ya. Untuk yang bekerja pada B, maka dia akan terjadi tolak menolak ya. Ini kan. Jadi nanti ada FAB, ada FBC. FAB ini apa? FAB ini yang disebabkan oleh muatan A dan muatan B. Sedangkan FBC ini adalah yang disebabkan oleh muatan B dan muatan C ya. Kalau ini B dan C, karena ini tarik-menarik, berarti FBC arahnya juga ke sini. Ya kan, dia ketarik ke sini kan. Berarti FAB ini, FBC-nya ini. Berarti resultannya apa? Dijumlahkan aja karena dia segaris ya. Berarti resultannya atau R-nya berarti nanti akan sama dengan FAB plus FBC. Karena dia searah, makanya dijumlahkan. Ya, sebelum ke rumus, kita ke sini dulu, di konsepnya ini dulu. Barangkali ada yang tanyakan, silakan. Oke. Kalau lewat chat ini saya harus buka, ya enggak apa-apa lah kalau lewat chat ya. Ya ada notifikasinya kok. Oke, kita hitung dulu FAB-nya ya. FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan A-nya adalah 4, 10 pangkat 6 lagi ya. Jangan lupa karena ini mikro ya, mikro kolom. Kemudian B-nya 2, 2 kali 10 pangkat 6. Setelah itu R-nya adalah 20 cm atau 20 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Tuliskan di sini aja. Oke, kita tulis dulu aja. Karena bisa dicoret sebenarnya nih. 9 kali 10 pangkat 9. Ini dulu kita kalikan 4 kali 2 kali 10 pangkat min 12 gitu ya. Paham ini ya? Dari ini. Jadi ini kita kali ini dulu, kemudian ini kita kali ini. Ini kita jadikan 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Kalau dikuadratkan berarti dia jadi 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini kan bisa dicoret.
Ini jadi min 10, kemudian ini di min 1 ya, tinggal pangkat min 1. Berarti tinggal ini kan, 9 kali 2 kali 10 pangkat min 1 ya, atau 1,8 Newton. Yang FBC-nya akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat 6 min 6 sorry, kali min 6 kali sorry 10 pangkat min 6. R kuadratnya tadi langsung kita ambil ini ya, 4 kali 10 pangkat min 2 ya. 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, ini kan kalau ini kita coret, ini jadi 2 ya. 2 kita coret di sini, ini jadi 3. Kemudian min 2, min 4. Min 4 tambah min 6, min 10. Kali ini jadi min 1. Sehingga tinggal 9 kali 3 kali 10 pangkat min 1. 9 kali 3, 27. Sehingga tinggal 2,7 Newton. Resultannya, karena tinggal dijumlahkan, berarti 1,8 Newton plus 2,7 Newton. Sehingga ketemu berapa ini? 4,5 ya. Ada yang nanya kan? Silakan. Bisa diulang. Oke, saya ulangi ya. Oke. Ya, yang pertama kita gambarin dulu ya. Saya hapus dulu ini. Enak. Enak hapusin. Oh ini. Kita mulai dari konsepnya dulu ya. Dia ada 3 muatan, muatan titik berada dalam satu garis lurus ya. Ada A, B, C ya. Nah, ini tidak ada keterangannya ya. Kalau sebenarnya kalau soalnya lengkap harus ada keterangannya. B letaknya di mana ya. B ada di tengah, A dan C misalkan seperti itu. Tapi ini kita anggap aja bahwa B-nya di tengah ya. Karena kan enggak selalu seperti ini ya. Bisa jadi B-nya di sini. A, C, B bisa jadi seperti itu kan ya. Kalau tidak ada keterangan bahwa B ada di tengah. Tapi anggap aja kita bahwa B ada di tengah. Oke, di sini ada A, B, C ya. Jaraknya ini 20 cm. Oh, jaraknya lainnya 40 cm ya ini ya tadi ya. Keliru ya. Ini 40 cm kuadrat ya. Sorry, ini berarti nanti kita ralat ya. Sekalian sambil ini keliru ini jaraknya ini. 40 cm jaraknya kan dari B dan C. Tadi saya masukkan sama B dan C jaraknya saya masukkan sama dengan A ya. Nah, enak saya ngapus ya. Stroke eraser, small eraser, segment eraser. Oh, dulu.
Ulangi lagi. Kalau ada yang minta diulangi, kita ulangi. Ya. Yang ditanyakan adalah resultan yang bekerja pada B. Jadi, supaya kita tahu resultan yang bekerja pada B, maka kita tulis dulu muatannya. Muatannya ternyata A adalah plus, B adalah plus, dan C adalah min atau negatif ya. Jadi A positif, B positif, C negatif. Maka kita hitung dulu. Di sini kan dia dipengaruhi oleh dua muatan. B ini dipengaruhi oleh dua muatan. Pertama muatan A, kedua muatan C ya. Berarti di sini ada FAB sebagai gaya antara muatan A dan muatan B. Dan ada FBC sebagai gaya antara muatan B dan muatan C. Oke. Sampai di sini paham? Mas Asraf paham sampai di sini? Oh paham. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Antara A dan B ternyata adalah tolak menolak ya. Karena sama-sama positif. Berarti kalau tolak menolak gayanya ke arah sini. Ya kan? Dia kan berarti menjauh dari A ya. Menjauh dari A. Gaya di berarti ini adalah FAB. Saya kasih warna beda ya. FAB-nya ke arah sana. Kemudian kita lihat FBC. Saya kasih warna hijau FBC. Ternyata tarik menarik. Berarti kalau ini di sini dia akan ke sana gayanya. Karena dia tarik menarik. Ya, yang ini kan ke sini kalau ini. Kita ambil yang di titik B karena yang dihitung adalah muatan B ya. Berarti kan FBC-nya gaya yang dipengaruhi oleh muatan B dan C itu ke sana, ke arah C ya. Oke. Sehingga resultan gayanya adalah ini FAB plus FBC. Kenapa kok plus? Karena searah. Kalau dia misalkan ternyata sebaliknya, misalkan FBC-nya ke sini, maka resultan gayanya nanti FAB dikurangi FBC atau FBC dikurangi FAB, mana yang lebih besar? Ya, nanti hasilnya adalah ke arah yang lebih besar gayanya. Kalau misalnya ditanyakan arahnya, ini kan tidak ditanyakan arahnya. Misalnya ditanyakan hitung resultan gaya dan arah dari gaya listrik, maka arahnya ke yang lebih besar. Oke. Kemudian kita hitung FAB-nya. FAB itu adalah terjadi antara muatan A dan B. Maka rumusnya adalah K, Q1, Q2. Q1-nya adalah A, muatannya A. Q2-nya adalah muatannya B. Kemudian per R kuadrat. R-nya adalah ini. Setelah kita hitung, kita masukkan angkanya, ketemu FAB-nya adalah 1,8 Newton. Ya. Yang ini kita masukkan lagi aja angkanya semuanya ya. Ini FAB sudah ketemu 1,8 Newton. Sekarang kita hitung yang FBC. Sama caranya. Kita masukkan K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian B-nya, Q1-nya adalah B ya. Berarti B-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian C-nya adalah ini 6 kali 10 pangkat 6 ya.
Sedangkan R-nya adalah 4 kali 10 min 1 kuadrat. 0,4 kan? 4 kali 10 pangkat min 1. Sampai di sini ada yang tanyakan? Atau kalau ini kita langsung tulis jadi 4 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ini kan 16 kali 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 2 nanti ya. Oke, kita hitung aja ya. Oke, kita hitung dulu. 9 kali 2 kali 6. 12 kali 9 berapa? 108 ya? 9 kali 2 kali 6. 108 ya. Kali ini ya betul. Kemudian pangkatnya. Ini pangkat 9 tambah pangkat min 6. Jadi pangkat 3 plus 3 plus 3 tambah min 6 jadi min 3 ya. Berarti 108 kali 10 pangkat min 3. Per ini adalah 16 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung ya, 108 dibagi 6. Kalau diizinkan pakai kalkulator, kita hitung pakai kalkulator. Kalau enggak ya, kita hitung manual ya. Di sini kita hitung pakai kalkulator ya, supaya cepat. 100, kelihatan. 108 dibagi 16. 6,75. Nanti ini kan min 2, min 3 tadi dari min 1 kan. 108 dibagi 16 adalah 6,75 kali 10 pangkat min 1. Atau 0,675 ya. Berarti FBC-nya adalah 0,675. Sehingga resultannya adalah 2,475 Newton. Bagaimana? Masih bingung, Mas Fari? Jadi intinya, pertama kita tentukan dulu arah-arah gayanya. Gayanya kemana saja? Apa ke kiri, ke kanan? Apakah berlawanan gayanya, dua gaya itu? Ataukah tidak berlawanan? Kalau berlawanan berarti nanti kita kurangi, yang besar kurangi kecil. Kalau misalkan dia searah, berarti kita tambah. Ya, setelah itu kita hitung gaya masing-masing. Nah, gaya masing-masing itu maksudnya antara A dan B, dan antara B dan C. Ya, baru kita hitung resultannya. 108. Ya, terima kasih Mbak Namira ya. 108 dibagi 16 ketemunya ini 6,75 ya. Ini kalau 6,75 ini kalau dihitung pakai Purugabit mestinya masih bisa ya, masih nggak terlalu sulit. Tadi untuk mempercepat aja kita pakai kalkulator. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ke soal berikutnya. Atau masih ada yang mau tanyakan? Silakan. Ternyata baru 2 soal sudah 2 jam ya. Sudah 1 jam, sorry. Ya, memang kalau hitung-hitungan gitu ya. Jadi kan kalau ditinggal juga kasihan yang nggak paham. Karena tujuannya kalian les kan supaya paham ya. Oke, jadi ini kalau ini umpamanya ada garis, garis gini ya kan. Ini 0 cm, ini 30 cm, ya ini 90 cm. Misalkan seperti itu. Ada A di sini, ada B,
ada C. Oke. Kemudian eh, A itu muatannya adalah plus. Ini hampir sama ya, cuman pertanyaannya aja yang beda. Dan B adalah muatannya juga plus juga ya. C juga plus. Tanyakan apakah muatan B dalam keadaan setimbang. Jelaskan berdasarkan besar dan arah gaya kolom yang bekerja. Oke, muatan gaya di sini FAB. Jadi untuk FAB-nya, FAB-nya karena dia plus dan plus maka dia akan tolak menolak. Berarti FAB-nya adalah ini ke sana. Kemudian FBC-nya saya tulis di sini ya. Saya kasih warna hijau. FBC-nya dia akan ke sini ya. Nah, kalau di sini kita lihat arahnya berlawanan ya. Bagaimana jika dia dalam keadaan setimbang? Keadaan setimbang akan terjadi jika FAB-nya akan sama dengan FBC atau resultannya adalah nol. Jadi kalau resultannya sama dengan nol, karena ini berlawanan ya, berarti kan nanti FAB kurangi FBC atau FBC kurangi FB. Maka di situ dia dalam keadaan setimbang. Nah, supaya tahu ya kita hitung tadi ya FAB-nya berapa, FBC-nya berapa. Kita hitung masing-masing. Oke, kita hitung FAB dulu ya. FAB maka akan sama dengan gaya di A. Sorry, konstanta dulu. 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat 6 kali 2 kali 10 pangkat 6. R-nya adalah ini, dari 0 ke 30 adalah 30 cm ya. Berarti ini kalau ini RAB itu kan 30 cm. Atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Ini kita kuadratkan langsung R kuadrat. Dia jadi 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Coret, coret. Ini min 6 tambah min 3 min 9, min 6 sini, sorry ya. Min 6 tambah min 6 min 12 tambah 9 min 3 min 3 dikurangi min 2 jadi min 1 ya. Berarti tinggal min 1. Tinggal 8 kali 2, 16. 16 kali 10 pangkat min 1. Berarti 1,6 ton. Ini FAB-nya. Sekarang kita hitung FBC-nya. FBC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali B-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. C-nya adalah, sorry lah, aku tak tulis gini. C-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 6. Ya, ininya, ini kan berarti 9 kali 10 pangkat min 1 ya. Kalau kita hitung 9 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, itu kan sama dengan gini. Bingung nggak kalau saya tulis gini? 9 kali 10 pangkat min 1 kuadrat itu kan sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1 dikali 9 kali 10 pangkat min 1 kan ya. Kan kuadrat kan berarti ada 2 ya. Kenapa kalau saya tulis gini?
biar gampang nyoretnya. Nah, ini tinggal dua. Ini dengan ini jadi -5. Ini dengan ini jadi -5. -5 tambah -5 -10 tambah 9 jadi -1. Nah, sehingga dia tinggal 2 kali 2 kali 10 pangkat -1 ya. Berarti 4 kali 10 pangkat -1 atau sama dengan 0,4. Nah, ternyata FBC tidak sama dengan FAB, berarti dia tidak dalam keadaan setimbang. Ya, berarti resultannya berapa? Resultannya berarti sama dengan FAB-nya ini. Karena FAB lebih besar, berarti sama dengan FAB min FBC. Atau sama dengan 1,6 kurangi 0,4. Sama dengan 1,2 Newton. Arahnya adalah ke arah sini atau ke arah kiri dari titik B. Jadi jawabannya seperti itu ya. Arahnya adalah besarnya adalah 1,2 Newton, arahnya adalah ke arah kiri dari titik B. Ada yang tanyakan soal nomor ini? Jadi ini saya buat tadi memang soal soalnya dalam mudah, sedang, sulit ya. Kenapa arahnya bisa ke arah kiri, Pak? Oke. Ini tadi, oh, keliru ya, FBC yang ke kiri ya. Sorry, sorry, ke FAB yang ke kanan. Berarti ke kanan, sorry, mohon maaf ya. Berarti intinya arahnya adalah searah dengan FAB ya. Ya, terima kasih ralatnya, Mas. Siapa tadi? Mbak apa Mas ini? Mbak kayaknya ya, Zalfa ini ya. Ya, terima kasih Kak Zalfa, saya panggil Kak. Jadi, ya, FAB-nya ke sini ternyata ya. Saya pikir tadi ini yang FAB, sorry. Saya gambar lagi ya. Saya gambar. Ini FAB ya. Oh, AI besar juga. Berarti ini yang FBC. Nah, karena FAB-nya lebih besar, berarti arahnya ikut ini FAB. Ya, berarti 1,2 Newton ke kanan dari titik B. Sorry, mohon maaf. Tadi saya lihatnya keliru ya. Bagaimana? Ada yang tanyakan? Silakan. Salva, bagaimana paham? Oke, terima kasih, Salva. Jadi saya di sekolahan memang terbiasa manggil Mas atau Mbak kalau siswa. Nah, itu terbawa ketika ngeles ini. Jadi ingat, kalau dalam keadaan seimbang adalah jika FAB-nya sama dengan FBC. Terkadang jaraknya tidak diketahui. Yang diketahui, yang ditanyakan justru jaraknya. Jadi berapa jarak antara B dan C supaya muatan di titik B adalah seimbang. Nah, kadang seperti itu. Maka kuncinya seimbang tadi adalah ini. Jadi kita masukkan FAB, rumusnya lengkap, angkanya diketahui semua. FBC tidak diketahui satu, yaitu R kuadrat. Nah, nanti dari sini baru bisa dihitung R kuadratnya berapa. Ya, jadi itu sering seperti itu. Jadi yang ditanyakan adalah jaraknya supaya B ini dalam keadaan setimbang. Oke, kalau tidak ada kita lanjut soal terakhir ini sepertinya ya. Ternyata enggak nyampe ke medan listrik. Ya, enggak apa-apa ya. Oke,
Jadi ada segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi kan berarti panjangnya sama semua ya. Di sini 30 cm ya, maksudnya 30 ya. Katakanlah ini A, B, C. Yang ditanyakan adalah resultan gaya di titik A. Ini lebih sulit, agak sulit lagi sedikit. Sama, kita cari dulu arahnya kemana gayanya. Berarti kita kasih muatannya ini adalah plus, C-nya adalah minus, B-nya adalah plus ya. Kemudian karena ini tarik menarik, berarti FAC, saya tulis di sini ya, FAC ini berarti FAC ya. Dia gayanya ke arah sini karena dia tarik menarik dengan C. Kemudian FAB karena dia tolak menolak, maka gayanya adalah ke sini ya. Yang ditanyakan adalah resultannya. Resultannya adalah ke sini. Ini resultan gayanya. Berapa R-nya? Itu yang ditanyakan. Oke. Sama ya, prinsipnya sama. Kita cari masing-masing dulu, FAC berapa, FAB berapa. Setelah itu baru cari resultannya. Tapi untuk resultan yang ini, karena ini bentuk sudut, maka kita pakai rumus resultan vektor yang ini. Jadi kalau ada apa namanya, ada R1 ya, kemudian ada R2, misalkan R1-nya ini gini misalkan, atau gini tadi, ini R1, ini R2, ini resultannya, kemudian ini membentuk sudut alfa. Maka rumusnya adalah resultannya adalah sama dengan akar, ini di matematika ya ada ya, R1 kuadrat plus R2 kuadrat. Hmm. Ya, jadi rumusnya R1 kuadrat plus R2 kuadrat, kemudian ditambah lagi R1 kali R2 cos alfa. Ini rumus resultannya seperti ini. Jadi nanti R1-nya ini adalah FAB, R2-nya adalah FBC ya, atau dibalik sama saja. FAB dan FAC, sorry. Berarti ini jadi rumusnya nanti resultannya gayanya adalah sama dengan FAC kuadrat plus FAB kuadrat plus FAB kali FAC cos alfa. Alfanya berapa? Ini kan kalau kita gambar, maka resultannya sebenarnya di sini kan ya. Ya, kan vektornya sebenarnya di sini gayanya. Kalau kita gambar, ini kan tadi kita keluarkan jadi di sini. Maka sudutnya adalah ini. Kalau ini adalah garis lurus itu 180 derajat kan? Berarti ini, sudut ini itu adalah 180 derajat dikurangi ini. Nah ini berapa? Karena ini segitiga sama sisi itu setiap sudutnya adalah 60 derajat. Berarti alfanya di sini adalah 120 derajat. Ya,
Ingat 120 derajat ini ada di kuadran 2. Ya, sehingga cos 120 derajat ini akan sama dengan min cos 60 derajat. Jadi karena itu matematika dan fisika itu hubungannya erat ya. Ya karena ini baliknya ke matematika ya. Nggak tahu kelas 3 sudah diajarin nggak ya ini ya, min cos 60 kuadran 1 kuadran 2 ini. Kelas 3. Sudah ya, kelas 2 ini ya jajarinnya ya. Kelas 10, kelas 11 maksudnya. Betul. Trigonometri kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Betul, di kelas 11 ya. Seingat saya sih di kelas 11. Oke, kita cari FAB-nya dulu ya. FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian A-nya adalah 4 kali 10 pangkat 6. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian ininya adalah, ini kalau kita jadikan 3 kali 10 pangkat min 1 ya. Datar. Per 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini dengan ini min 12 min 2 jadi min 10. Sehingga min 10, min 10 dengan 9 dia jadi min 1. Sehingga tinggal 4 kali 4 kali 10 pangkat min 1. Atau 1,6 Newton. Sedangkan FBC-nya, FAC, sorry, ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. C-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. R-nya sama ya, karena dia jaraknya kan sama. Jaraknya kan ini. Nah, sama kan? Jarak A ke B dengan B ke C kan sama. Sama-sama 30 cm ya. Berarti R-nya juga sama di sini 9 kali 10 pangkat min 2. Kita coret, coret. Ini sama tadi ya coretnya ya. Sehingga tinggal min 1. Berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1 atau 0,8. Tinggal masukkan rumus. Cos 60 itu berapa? Setengah ya. Berarti cos alfanya sama dengan min setengah ya. Cos alfanya sama dengan min setengah. Tinggal masukkan rumus ini, nanti ketemu R-nya ya. R berarti sama dengan, saya kalkulator lagi ya. Nanti kalau kalian di sekolahan, kalau diizinkan pakai kalkulator, ya silakan pakai kalkulator ya. Tapi kalau enggak ya, kalian hitung 1,6 kuadrat itu berapa ya? 2,56, 1,6 kuadrat, 2,56. Kemudian 0,8 kuadrat ini seharusnya adalah 0,64. Kemudian 1,6 kali 0,8 kali setengah ya, min setengah. Ketemunya adalah min 0,00, min 0,64. Min 0,64. Ini ketemunya adalah min 0,64. Sehingga R-nya sama dengan akar
2,56. Ini kalau nggak salah 1,6 tadi, berarti R-nya 1,6 Newton. Ya, tuh soal nomor selanjutnya. Nomor yang keempat tadi ya. Saya save dulu. Untuk PPT dan rekaman video nanti saya kirimkan ke Mbak Admin ya. Silakan diminta di grup, minta rekaman video sama PPT-nya yang pertemuan tanggal sekian itu ya nanti. Kalau saya selalu ada rekaman video dan PPT-nya selalu saya share ya. Kalau pengajar lain saya kurang paham. Baik, saya kira cukup demikian ya. Sudah hampir 90 menit. Kalau misalkan mau ada yang tanya ya. Betul Kak? Oh iya, apanya yang betul ini? Jawabannya ini tadi betul maksudnya ya. 1,6 Newton mungkin. Ya, kalau misalkan mau dilanjut silakan di request ke Mbak adminnya. Dilanjut. Ditulis saja di grupnya Mbak yang kemarin yang listrik statis itu baru masih ke rumus yang pertama gitu misalkan seperti itu. Belum ke yang rumus yang kedua dan yang ketiga karena tadi kalau tidak salah ada 3 rumus ya. Jadi nanti silakan diminta lagi, bisa di request lagi. Nah, tapi kalau enggak ya silakan request materi yang lain. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir malam ini. Tetap semangat belajarnya, tetap sehat, jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.